saya selidiki ya, kenapa orang bisa gampang sakit hati, gampang benci. Sumbernya ada di Yakobus 3 ayat 16. Racunnya ada di sini nih. Ya. Mau hamba Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kalau dia bilang nggak ada ini, bohong. Kalau saudara bertanya kepada saya, apakah saya punya nggak ini iri hati dan mementingkan diri sendiri? Saya akui saya punya. Siapa di sini yang nggak ada iri hati dan mementingkan diri sendiri? Coba angkat tangan, angkat tangan. Ada? Ada? Contoh paling gampang lah, kalau saudara lagi ramai-ramai di foto jepret, yang saudara lihat pertama siapa? Diri sendiri. Berarti kan mementingkan diri sendiri. Saudara kan nggak lihat si A, si B, si C. Gua di mana ya? Betul nggak? Kalau saya sih begitu. Saya lihat dulu saya nih, oh yang di pojok nih. Lihat dulu. Kalau perlu di zoom. Wah, kok jelek amat ya. Saudara begitu nggak? Itu menunjukkan saudara mementingkan diri sendiri. Udah nggak bisa disangkal. Karena firman Tuhan mengatakan benih dosa itu ya ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari iri hati timbul melahirkan dosa-dosa yang lain, ya. Oleh karena itu, saudara harus menetralisir hal tersebut di atas. Saya terkadang dalam pelayanan lakukan lama-lama bosan juga loh. Ya, benar ya. Nah, saya pegang ini, Kolose 3 ayat 23. Ayo coba keluarkan, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Ayat 24-nya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ketika saya mulai bosan melakukan mungkin sesuatu kebaikan, saya pegang ayat ini. Jadi saya biasanya gini, kasihnya kan gitu ya, lakukan ini. Ada timbul rasa bosan juga. Saya lakukan ke atas lah. Tuh, buat Tuhan. Nanti jatuhnya kan ke bawah juga. Ini cara saya menetralisir. Oke. Sekarang bagaimana kita membuang racun itu? Pertama adalah saudara harus menyadari apa saja sih yang mengganggu hatimu. Saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Poin pertama adalah pengakuan. Apa yang mengganggu hatimu? Jadi begini, sebelum saudara tidur, saudara selidiki hatimu, ya. Hari ini kenapa nggak ada sukacita? Terus saudara selidiki ini, ada sesuatu. Nah, saudara akui itu, ya, di hadapan Tuhan. Saya hari ini sakit hati Tuhan, sama anak saya yang saya sayang, misalnya ya, dia kurang ajar banget tadi. Ya, misalnya ya, saudara akui itu tuh, ya. Mungkin sama siapa, saudara akui. Berdasarkan firman 1 Yohanes 1 ayat 8. Saya berarti ada kebencian terhadap seseorang, teman baik saya tadi melakukan ini, lakukan itu, saya kecewa. Gak sangka ya. Nah, misal ya. Nah, saudara, ya 1 Yohanes 1 ayat 8, saudara akui. Ada kebencian, ya akui. Firman-Nya berkata begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, tadi ya, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saya nggak ada tuh. Maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran yang akan memerdekakan kita tidak ada di dalam kita. Ayat 9-nya. Jadi kita harus mengakui. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 10. Saya mau orang baik, nggak ada tuh saya iri hati mementingkan diri sendiri. Yang tadi saya katakan sumber petaka tuh di situ. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, saya itu orangnya nggak mementingkan diri sendiri, iri hati. Maka kita membuat Dia Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya yang akan memerdekakan kita, yang melepaskan kita dari kuasa dosa, yang menyucikan kita, tidak ada di dalam kita. Pertama, saudara harus akui. Jangan berdoa ya kelihatannya yang manis-manis semua. Nangkep ini ya. Apa misalnya ada di dalam hati saudara? Kalau iri hati, akui iri hati. Hari ini saya kurang sejahtera, karena apa ya? Saya lihat tetangga saya baru beli mobil, kok hati saya terganggu. Ngaku, saya iri Tuhan sama si A. Dia klakson, maksudnya mau menyapa saudara. Saudara berprasangka buruk, mau pamer ya. Padahal cuma, Tin, Aprianto, Shalom.
Aprianto berprasangka buruk. Sombong lu ya. Waduh, itu kan ganggu hati. Ngaku itu. Padahal si tetangga itu memang baik hati. Tetangga yang baru beli mobil nggak klaksonin si Aprianto, lewat. Sombong amat lu, mentang punya mobil. Karena di bawah mobil nggak lihat. Serba salah. Aprianto langsung berprasangka buruk. Sombong ya, mentang-mentang naik mobil baru. Dulu waktu jalan kaki, "Shalom Pak Aprianto," serba salah, diklaksonin, lu bilang sombong. Enggak diklaksonin karena nggak lihat, dia juga berprasangka buruk. Itu karena apa? Karena ada iri hati. Saya mau katakan, iri hati, dosa itu, dia akan punya siasat untuk berkembang. Sudah mengerti? Makanya orang yang pahit di dalam hatinya ada luka, dia punya 1001 cara untuk bersungut. Ngomelnya pinter. Sudah nangkep ini ya? Itu ya. Apalagi misalnya kecewa, mungkin Pak Aprianto kecewa dengan saya, ngaku jujur ya. Kebencian atau tinggi hati sehingga tidak bisa mengampuni. Itu poin pertama. Mungkin saya rasa nggak cukup, ini yang poin kedua aja dah. Main musik boleh. Poin kedua adalah dengan darah Yesus. Makanya saya kalau berdoa tidak pernah bilang tutup bungkus saya dengan darah Yesus. Ibrani 9 ayat 22. Saudara bisa hidupnya suci, kudus, lurus, itu karena ada darah Yesus. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi 2 poin ini saudara pegang. Pertama, pengakuan. Akui. Apapun, hal yang kecil saudara akui ya. Kedua, tutup bungkus dengan darah Yesus. Di C ya. Saya tutup dengan sebuah cerita juga.